menerima berita ini, kira kita mengkonfirmasi dulu, memastikan apakah benar, makanya tadi kita sempat close bumper. So kami mohon maaf kalau ada kesalahpahaman, tapi sekarang sudah fix, kami sudah diberitahukan tentang kondisi Laura. Dan kebetulan aku bersama Denny tadi, kita benar-benar di luar skenario, kita benar-benar nggak tahu apa-apa. Dan kebetulan juga Denny baru aja ngomong bahwa you just met her last night. Is that true? Iya. Gue bingung jadinya. Jadi semalam itu, jadi gini ceritanya. Jadi, sorry ya, gue bukan jual cerita, gue sharing aja. Iya. Jadi, Laura tuh mau ke podcastnya gue. Oke. Sudah seminggu lebih yang lalu. Okay. Tapi dia bilang, Kak, saya mau diundang ke sini dulu. Saya bilang nggak apa-apa, santai aja gitu. Maksudnya nantilah kalau kau pas santai gitu. Jadi ada waktu. Nah, di hari apa ya? Sabtu ya kalau nggak salah ya, harusnya ya. Sabtu itu dia udah bikin appointment, tapi di cancel karena katanya apa gitu. Terus gue bilang nggak apa-apa, nanti enak aja. Mungkin karena dia nggak enak atau gimana, kemarin mungkin akhirnya datangnya agak malam. Jam 8 dia datang, janjinya jam 7. Yeah. Cuma gue nggak berpikir aneh-aneh ya saat itu. Jadi gue kalau bikin konten itu, gue nggak bicara tentang bisnisnya dulu. Gue bicara tentang personality, karena gue selalu pengen mengenal orangnya langsung. So lo nggak langsung podcast, lo nggak langsung wawancara dia, so what did you do bersama? So ketika dia tiba, kan gue bingung nih, what I have to do. Dia kan kursi rodanya keluar tuh. Udah, gue harus gendong nggak, tapi gue nggak tahu caranya. Gue lihat dulu deh. Gue lihat nih saudara yang gendong, dia taruh. Oke. Terus ngomong, ayo Kak, kita ini ke dalam gitu, langsung gitu. Bilang, ntar dulu, kita jalan-jalan keliling komplek dulu. Gue mau ngasih lihat tempat rumah gue. Udah nih, dilepas tuh, keluarganya nggak ada yang ikut. Dan kita nggak bikin konten, kita berdua aja. Nggak ada yang rekam? Nggak ada, malam-malam. Lo berdua sama Laura? Sebelum kesananya ada yang rekam, tapi gue bilang nggak usah, yang bikin video. Udah nih, gue jalan. Terus ada polisi tidur gitu kan. Kan kalau polisi tidur gitu kan, dia bisa jatuh ke depan gitu, dia takut. Terus, kakak polisi tidur, tenang aja, gue pegangin. Tiba-tiba dia tenang gitu, terus gue pegangin gitu. Aman kan? Iya Kak, seru ya, katanya. Rumahnya ini, gue tanya, di rumah lu ada komplek nggak? Nggak ada, gue di pinggir jalan. Dan anaknya itu biasa aja, dia nggak ngeliatin kayak dia sakit, biasa aja. Dan nih, karena ada lapangan basket. Laura, lu main basket kasih dulu. Dulu gue main basket, gue, kata dia. Gue bawa nih, kan itu gelap. Terus gue nyalain, bentar ya. Kakak mau kemana? Gue mau nyalain lampu lapangan basket. Gue pencet nih, nyala. Gue bisa lihat mukanya tuh kayak gini. Kayak gitu. Terus main basket seru kali ya. Iya nih, lu pengen main basket gak? Pengen. Tapi bisa nggak main basket pakai kursi roda? Dia kayak gitu aja gitu. Bisa lah, banyak gue bilang yang main basket pakai kursi roda, gue bilang. Iya Kak, nanti kita main basket ya. Yoi. Jadi yuk Kak, panas nih gitu. Kan dia pakai sweater. Udah nih. Terus sembari jalan. Kemarin aku nih pengobatan di belakang aku ini panas banget. Dia kasih unjuk. Jadi di sini panas banget Kak. Kakak mau lihat nggak? Gue lihat dong belakang sini. Ya gimana, itu bekas operasi semua coy. Oh my God. Terus gue ngeliat gini. Menurut Kakak gimana? Keren, gue bilang. Keren ya Kak ya? Keren. Udah nih jalan, kita masuk ke dalam rumah. Dan udahlah, kita ngobrol di dalam rumah 2 jam. Nggak ngonten. 2 jam nggak ngonten? Dan gue sempat berpikir, konten ini nggak perlu harus diadakan. Tapi dia mau. Ya, dia duduk di sofa itu, dia mau. Dan gue tuh harusnya biasanya di belakang gue hijau kan. Paham, gue dan yang kita duduk, kalau lu tahu, set podcast lo kan. Dia tuh didudukin di ada sofa, dia nyaman. Lu nyaman sini? Iya. Ya udah, pindah sini ya. Nggak apa-apa Kak, di sana aja. Di sini aja yang lu nyaman. Udah tuh, podcast nih kita. Ayo, kata dia. Tapi kok napasnya tuh kayak, lu nggak apa-apa sih? Nggak, asam lambung. Gue lihat keluarganya, nggak apa-apa, itu asam lambung. Oke, let's talk. Udah nih ngobrol, akhirnya ngalir aja nih. Mamanya ikutan ngobrol, kakaknya ikutan ngobrol, and mereka cerita semuanya kan, unek-uneknya.
Akhirnya gue nemu dari semua podcastan yang gue tonton tentang dia, akhirnya gue bisa nemu jawabannya di situ. Karena gue tanya, ini mau kemana arahnya gitu loh. Everything that you talk to the public, where are you going? Gue spill dikit ya, gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Kalau Gaga masuk penjara, is that make you happy? Kalau Gaga kemudian mati atau kenapa-napa, itu bikin lu seneng nggak? Enggak. Terus apa yang lu cari? Keadilan, Kak. Keadilan macam apa? Aku pun nggak tahu. Berarti kamu belum bisa mencerna semuanya. Iya. Oke. Kita anggap sekarang ini kamu sudah dapat keadilannya. What next? Aku cuma pengen bikin keluarga aku happy dan aku bisa mandiri dan nunjukin ke orang kalau aku bisa keluar. Oke, dan kamu udah lakuin? Iya. And what next? Udah semua sih, Kak. Terus berikutnya apa? Nggak ada. Udah tuh. Jadi abis ngobrol-ngobrol, pulang lah. Terus gue bikin story. Gue bilang, boleh dong sembuh? Boleh. Kita jalan-jalan keliling Indonesia kalau lu sembuh. Bener ya, Kak? Iya, sama Kak Olive. Iya. Ya udah. Terus gue antar ke gue gendong. Gue bilang, boleh nggak gue gendong lu? Karena gue lihat lu digendong sama Deddy Corbuzier, and gue pengen ngelakuin hal itu. Gue bilang, kenapa? Karena menurut gue pengen ngelakuin hal itu, boleh nggak gitu? Ih boleh dong Kak, aku pengen digendong sebenarnya. Terus ya udah, akhirnya gue gendong naik ke atas mobilnya, terus gue taruh. Are you comfortable? Nyaman? Iya Kak, aku udah nyaman. Janji ya, sembuh ya, jalan ya, kita keliling Indonesia. Iya dong. Ya udah, tos gitu. Terus ya udah pulang gitu, terus lambe-lambe ya. Terus gue ngelihat IG-nya kok nggak ada updatean. Update, ya. Sampai tadi pagi ya. Gitu ya. Terus gue shock sekarang. Ya, me too. Iya gitu kira-kira ya. Ada nggak, kan lo baru aja ngobrol sama Laura semalam, ada nggak kata-kata yang paling lo inget, yang mungkin ternyata itu adalah message yang mungkin dia mau sampaikan selama ini gitu, ke orang banyak, that's why dia mau hadir ke tempat lo, ada nggak yang paling lo inget semalam dia, apa yang dia sampaikan, ada pesan? Jadi sebenarnya cuma pengen bikin keluarganya bangga sama dia, terutama mamanya. Karena selama 2 tahun dia berbaring di tempat tidur dan tidak melakukan apa-apa. Dia cuma pengen ngasih lihat bahwa dia mandiri. Dan satu hal yang paling gue ingat sih akhirnya. Karena akhirnya kita sama-sama bersetuju bahwa dia hanya pengen di-treat as a normal human. Yeah, I know. And I do treat her as a normal human. Yeah. Jadi pada saat sebelum dia pulang, kita salaman, kan dia tangannya begini. Paham. Dia begini. But you treat her as a normal human. Salaman tuh gini. Terus dia gini. Itu katanya mau di-treat normal. Gue bilang kan, makasih ya Kak. Sama-sama dong. Sembuh ya, kita keliling Indonesia. Iya. Jadi akhirnya pesan itu sampai. Dia tidak mau di-treat sebagai orang yang cacat. Dia mau di-treat as a normal human, sebagai manusia pada umumnya. Tapi memang gue punya keterbatasan, itu aja gitu loh. Gue gak pengen dikasihani. Betul. Dan gue pada saat ketemu dia, mungkin karena karakter gue bukan orang yang suka mendramatisir sesuatu, ya gue emang gak treat dia kayak seolah-olah dia sakit. Gue biasa aja gitu. Lu mau minum apa? Gitu ngomongnya biasa aja. Gini, bisa basket nggak? Yaudah Kak, dulu aku main basket gitu. Jadi mungkin satu sisi buat orang itu kayak, ih lu nggak tahu ya, ini ya, lu nggak gitu. punya empati ya. Padahal sebenarnya orang-orang seperti itu pengen digituin. Iya, maksudnya as a normal aja ya. Gimana? Jangan ngerendahin dia, maksudnya treat as a normal gimana sih iya, lu ngobrol, nge-treat? Gitu biasa aja gitu, duduk sama dia nggak usah juga kayak takut-takut. Iya. Dan gue duduk sama dia biasa aja gitu, kaki gue naik, kita ngobrol kayak udah kenal lama gitu. Dan ya mungkin dia ngerasa ini yang dia mau, di-treat as a normal aja. Karena siapa? Dia nggak mau, dia tahu kalau dia tuh sudah tidak bisa jalan.
tapi bukan dia diperlakukan seperti orang lemah. Karena dia tidak mau diperlakukan seperti orang lemah. Makanya pesan itu sampai di situ. Just treat her as a human aja gitu. Itu the more than enough buat dia. Yes, Apa karena pesan itu udah sampai ya? Oke, Toppers dan juga teman-teman TikTokku yang dari tadi udah banyak komen juga nanya what happened. Bagi yang belum tahu, kita baru aja mendapatkan informasi baru beberapa menit yang lalu bahwa Laura Anna meninggal dunia di hari ini. Dan ini benar-benar di luar skenario. Aku bahkan nggak tahu sama sekali bahwa ternyata Bang Denny itu sempat ketemu dan ngobrol panjang lebar bareng Laura tuh semalam. Ya, so this is not a content. Ya, not even close as a content. Kita benar-benar di luar prediksi. Kita bahkan tadi lagi bercanda-bercanda, kita bahkan sampai nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi, sampai akhirnya beberapa netizen kasih tahu kita dan kita konfirmasi dan kita kulik kebenarannya dan ternyata benar. Keluarganya? You serious? Ya no problem, maksudnya ya oke dong, bisa bantu. Ya kalau memang tidak layak ditayangin, gue nggak akan tayangin. Tapi I promise, penghasilan itu kita akan kasih ke sebagai wanduka. But I think money is not important now buat dia punya family sih kayak. Oke, Toppers, itu tadi live kita. Kebetulan juga ada teman-teman di TikTok yang nonton juga, followersku di TikTok. Thank you so much. Udah banyak banget yang ngucapin bela sungkawa, dan juga dari teman-teman Toppers juga terima kasih banyak yang udah tadi juga ngingetin kita ya Bang Den, karena kita pure dua-dua ini kita nggak tahu sama sekali. Jadi kita tadi masih lagi seru-seruan main games. Kita nggak tahu apa-apa sampai akhirnya kita dikasih tahu dan kita harus konfirmasi dulu karena kita nggak berani langsung declare. So kita tadi konfirmasi dulu, ternyata benar. Berarti ini valid? Udah ya? valid? Udah fix ya. Hah? Udah pihak keluarga juga udah. 2 kali gue dapat momen kayak gini tahun ini. Ya. Oh my god ya. Iya, 2 kali. Nggak enak cuy. Dan gue personal in touch dengan mereka gitu maksudnya. Iya, paham. Ya, sebelum ini ada Vanessa almarhum, Vanessa Angel juga. The last thing Iya nggak enak. adalah Ya nggak enak lah. Lo tau gak sih ketika orang datang ketika seseorang datang ke tempat gua, lo tau gak apa yang di kepala gua? Apa yang bisa gua lakukan untuk bantu dia supaya dia bisa keluar dari sini dan tersenyum bahagia dan lega. Dan ketika gue melakukan itu, gue punya harapan dong sebagai manusia. Contohnya untuk almarhumah, gue pengen akhirnya dia pulih dan orang lain pun juga akhirnya bisa appreciate dia. Kemudian Laura, gue pengen dia pulih dari kondisi ini dan bisa jalan. Tapi kan tidak semua berakhir seperti apa yang gue mau gitu loh. Dan itu membuat hati gue patah lagi kan. kebayang sih. Iya. Dan gue ngerasa ya aneh aja sih. That's weird, I know. Gue gak tahu.